internet kita, khususnya di daerah 3T yang mana juga ini minim sekali untuk akses pemerataan akses internet di sana, apalagi akses cepat begitu ya, akses internet cepat di sana. Silakan Mas Arief. Iya, kalau dibilang sejujurnya saya sendiri nggak punya data yang real pasti, Mas Bram. Berapa sih tapi kita melihat dari data pemerintah aja tentang patokannya kan desa ya. Kalau lihat dari datanya Bakti, berapa ribu desa yang memang belum tercover ya. Menurut saya berapa ribu desa itu kan harusnya akan tercover ketika proyek BTS ini selesai. Menurut saya seperti itu. Cuman sebenarnya kalau saya juga berdiskusi dengan beberapa teman-teman di ABJI ya, teman-teman ISP di wilayah-wilayah yang memang mereka fokus melayani wilayah-wilayah yang non komersial lah, saya bilang seperti itu ya Mas ya. Sebenarnya kadang-kadang data ini tuh nggak sinkron gitu, sebenarnya kurang sinkron antara data yang memang kita lihat mungkin data desa-desa tersebut dengan data yang memang di lapangan. Sebenarnya saya juga menghimbau sebenarnya yang paling tahu sebenarnya daerah 3T itu atau blank spot itu kan sebenarnya pemerintah daerah. Jadi menurut saya ke depan ini perlu ada satu sinergitas antara mungkin Kemendagri dan juga para pemerintah daerah, bagaimana mereka menyetor benar-benar yang memang masih blank spot atau masih perlu diadakan jaringan, baik itu internet ataupun yang lainnya ya. Jadi memang ketika data itu dikompil baru mungkin kita akan benar-benar memiliki real data posisi daerah 3T yang memang belum tercover selama ini. Seperti itu sih Mas Bram. Oke, baik. Banyak daerah yang belum tercover akses atau ada internet di dalam daerah tersebut. Sebetulnya apakah ini juga berkaitan dengan investasi yang masuk di sektor internet juga belum begitu banyak, Mas Arief? Jadi gini, anggota APJI memang ada 970 perusahaan ya. Tapi kalau saya bisa bilang memang mungkin lebih dari 60-50% itu mereka mungkin masih small medium lah, kurang lebih seperti itu. Dan mereka rata-rata memang bergerak di wilayah masing-masing, bukan yang nasional company seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dibilang kalau kita mau melayani area yang memang non komersial, 3T kan kita bilang memang non komersial ya. Tentunya itu dibutuhkan capex yang lebih dan mungkin pengembalian modal yang lebih panjang. Dan kalau memang ini diserahkan murni kepada pihak swasta, apalagi di perusahaan-perusahaan yang memang masih levelnya medium tadi, Mas Bram, ini tentu akan sangat menyulitkan para pengusaha internet di daerah untuk benar-benar mau menggelar infrastruktur sampai ke daerah. Karena memang ini juga terkait juga demand-nya juga ketika memang di desa tersebut misalnya masyarakatnya hanya mungkin 100 orang, 200 orang. Sedangkan jarak ke kota terdekat misalnya 50 kilometer, tentunya ini kan sangat costly ya untuk ketika hanya menggelar untuk melayani 200 orang let's say dan harus menggelar infrastruktur sejauh 50 kilometer. Tentunya ini secara hitungan analoginya secara hitungan bisnis nggak akan masuk. Dan memang kita perlu benar-benar dorongan juga dari pemerintah, satu bagaimana memang kalau ada investasi-investasi yang memang fokus dan mau long term ya, tentunya bisa skema-skema tertentu, pendanaan tertentu yang bisa melayani membantu teman-teman penyelenggara tadi yang memang di daerah-daerah gitu sih Mas Bro. Oke, pertumbuhan demand-nya sebesar apa sih Mas di daerah 3T ini? Apakah memang karena pertumbuhan demand untuk kebutuhan internetnya sangat rendah, ini juga tidak menjadi perhatian bagi para pelaku ataupun para pemain di industri internet? Ya kalau dibilang pertumbuhannya, kita sama-sama tahu Mas, 60% masyarakat Indonesia di Jawa, fix. Sisanya ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sisanya udah menyebar. Jadi sebenarnya kan supply and demand juga ketika memang memang mereka bilang butuh ya butuh, tapi ketika di sana memang demand-nya hanya sedikit, tentunya ya karena ini masalahnya saya bilang mungkin 98% anggota ABJI lebih kali ya, 99% anggota ABJI adalah swasta. Tentunya ketika perusahaan swasta ini tentunya lebih berpikir masalah secara economical scale-nya, dia akan lebih berpikir lebih panjang ya ketika memutuskan sesuatu untuk berinvestasi di daerah yang dianggap minim dari potensi ekonomi yang ada gitu ya Mas. Jadi ini jadi nggak kena nih ibaratnya antara memang kebutuhan dan juga memang secara bisnis scale-nya gitu kan nggak mungkin ya kita masuk ke satu area tapi proyeksinya rugi, kan nggak mungkin banget. Justru itu hal yang tidak mungkin, dan ini memang menurut saya disitulah sebenarnya peran dari pemerintah, peran dari Bakti untuk mengisi gap-gap tadi kan, mengisi ruang-ruang kosong yang memang pihak-pihak swasta nggak masuk sebenarnya kan seperti itu. Jadi
disitulah memang perannya bakti harusnya dari dana USO yang memang terkumpul, yang memang teman-teman operator kan bagian dari kontribusi kita kan untuk sebenarnya melayani area-area tadi yang non ekonomikal sekali nggak bagus. Oke, baik. Ini menarik Anda kita bicara juga terkait untung dan juga rugi. Berarti memang ada di ranah bisnis. Sebetulnya peluang bisnis apa yang memang terlihat oleh para pemain di industri internet ini di tahun 2024 nanti, Mas Arief? Kita lihat kalau saya lihat memang ya sebenarnya semenjak era pandemi ini memang switching semuanya hampir ke retail market, Mas. Bagaimanapun juga retail market ini walaupun dikit, tapi memang ini bagian karena ya sekarang kita sama-sama tahu internet kebutuhan masyarakat, bla 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 gitu ya. Siap kita butuh, siap rumah butuh buat berbagai macam kehidupan. Jadi banyak teman-teman sekarang yang baru-baru, terutama yang saya lihat yang di daerah-daerah yang baru beroperasi ini memang fokusnya ke retail. Jadi mereka mungkin dari kota A gitu ya, bukan kota besar, dia mungkin hanya melayani masyarakat di kota itu aja, ya mostly memang customer-nya retail, maksudnya rumahannya internet broadband. Dan banyak yang beroperasi menurut saya seperti itu ke depan ini. Jadi fokusnya itu memang tetap demand di retail ini menurut saya itu tetap ada. Karena memang untuk satu wilayah paling tidak dilayani 2 atau 3 ISP itu masih oke. Karena tetap mono sendirian itu nggak bagus, karena harus ada pendampingnya ya, karena untuk kompetisi itu bagus untuk secara positif, untuk kualitas dan lain-lainnya ya. Jadi saya lebih aware juga ISP tersebut. Jadi kalau dibilang tren 2024, saya pikir masih mereka bergerak ke retail. Kecuali mungkin ISP-ISP yang udah lama ya, mungkin mereka punya customer base yang memang bagus di segmen B2B market. Tapi yang baru-baru kayak saya lihat mostly customer mereka itu ke broadband retail market, rumah-rumah lah seperti itu. Oke, baik. Segmen retail begitu ya masih menjadi fokus utama. Nah, dengan adanya pesta demokrasi di tanah air kita di tahun 2024 nanti, di awal tahun 2024 ini, sebetulnya ceruk keuntungan apa yang bisa juga dinikmati oleh para pelaku di industri internet, Mas Arief? Eh, Menurut saya secara langsung sih nggak ada yang kagetan gitu ya, Mas, ya, dalam artian wah karena ada pesta demokrasi langsung kaget tiba-tiba orang langganan internet dari yang tadinya 200.000 jadi 500.000, kan nggak begitu juga ya. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya nggak ada something yang jadi bikin kaget juga di pesta demokrasi ini, cuman ya paling nggak kita juga ikut berkontribusi menjaga aja kepada pelayanan kita buat mendukung, mensupport kegiatan pesta demokrasi sampai bulan Februari nanti. Tapi kalau dibilang apakah something yang jadi bikin kaget, nggak juga sih menurut saya, karena nggak akan tiba-tiba ada mereka tiba-tiba subscribe layanan yang lebih mahal tiba-tiba gitu ya. Nggak, kamu saya sih nggak juga sih, Mas, seperti itu.